Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Nur Hidayah dari kelas 3G dengan NIM 222111257. Di sini saya akan membahas tentang dasar pembentukan ilmu sumber dan ruang lingkup fikih siasah di pertemuan ketiga. Di sini akan membahas dasar pembentukan fikih siasah. Yang pertama, fikih siasah dan siasah. Yang kedua adalah fikih dari kata fakihah yang artinya faham yang mendalam. Yang ketiga, siasah dari kata sasa yang artinya memimpin, mengurus, mengembala. Dan yang keempat adalah fikih siasah, yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan yakni pengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarak. Selanjutnya adalah sumber fikih siasah. Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini, disiplin ilmu tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih siasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Lanjut pembahasan selanjutnya, ruang lingkup fikih siasah. Fikih siasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk-beluk bata pengaturan negara dan pemerintahan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siasah dan membagi menjadi 3 barang. Ada yang menjadi 4 bidang dan lain-lain, namun perbedaan ini tidak terlalu prinsip karena hanya bersifat taktik. Lalu kita akan membahas sumber fikih siasah menurut para ahli. Fatihah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber fikih siasah kepada 3 bagian, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Ahmad Sukarjo mengungkapkan sumber kajian fikih siasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungan, seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konversi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan membuat kajian fikih siasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama, siasah distria atau konstitusi. Di dalam terdapat bagian dari fikih siasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Pelaksana adalah suatu tindakan pelaksana dari sebuah rencana yang disusun secara terperinci. Yang kedua adalah siasah tasyri'iyah atau legislatif. Di dalamnya terkait undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga adalah siasah qadaiyah atau peradilan, berkaitan dengan upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang. Dan juga yang keempat adalah siasah maliyah atau keuangan, mengatur segala aspek pemasukan dan mengeluarkan keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu. Yang kelima, siasah idariyah atau administrasi, suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, mencakup wewenang, organ-organ atau badan-badan publik dan pemerintahan dan sebagainya. Yang keenam adalah siasah tanfiziyah atau eksekutif, kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat hukum untuk menetapkannya. Sekian pembahasan dari saya dari pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.